Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Jilam Suandi. Saya dari kelompok 1. Kelompok kami akan menjelaskan dan memberikan sedikit tutorial cara merakit dan membongkar PC hingga PC tersebut terpasang kembali hingga menyala. Ya baik teman-teman, di sini kita akan bongkar PC dan mengasih tutorial bagaimana cara pemasangannya. Oke, langsung aja lanjut ke videonya. Di sini aku mau menjelaskan RAM Random Access Memory dengan merek Timbru dengan model TED. Modelnya TED paling atas, kapasitasnya 8 GB, tipenya nih DDR4, kecepatannya ini 2666 MHz ya. Dan untuk latensinya ini 1943. Dan untuk voltasenya ini 1.2 V. Pembuatan ini dari Taiwan dan juga ada nomor garansinya juga. Kisaran harga RAM ini kisaran 600-an. Udah. Halo, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang prosesor yang dipakai di komputer ini. Prosesor yang dipakai ini adalah AMD Athlon 200GE. Bisa dilihat. Jadi AMD Athlon 200GE ini adalah prosesor entry level dari AMD yang dirilis tuh tahun 2018. Nih, prosesor ini tuh cuman punya 2 core dan 4 thread. Jadi kecepatannya juga 3,2 GHz. Terus soketnya juga AMD AM4 ya. Terus kelebihannya utama dari prosesor ini tuh dia di dalamnya sudah ada grafis. Jadi nggak perlu VGA tambahan. Tapi kalau misalnya ingin ditambahin VGA tambahan ya silahkan gitu. Cuman tanpa VGA pun ini sudah bisa digunakan. Jadi ini tuh karena generasi yang lama ya, jadi kurang cocok kalau dipakai untuk sekarang, untuk yang pekerjaan berat seperti kayak editing, rendering dan lain-lain. Cuman kalau untuk kayak hal-hal yang simple, browsing, Excel dan lain-lain itu ini udah cukup banget. Misalnya ini kan cuma punya 2 core ya, performanya tuh agak kurang gitu. Harganya ini tuh harga prosesor udah termasuk sama fan-nya. Ini tuh kisaran 240 ribuan lah, pokoknya kisaran 200 ribuan. Jadi kalau menurut saya ini udah sangat terjangkau. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan ini namanya motherboard ya. Untuk motherboard ini bertipe Astro A320M HDV, di mana di dalam motherboard ini ada beberapa soket. Di sini tempat prosesornya dan di atasnya nanti akan ada kipas untuk pendinginnya. Nah, di sini adalah slot memori RAM atau memori. Dan di sini ada beberapa slot. Di sini juga terdapat untuk soketnya, untuk eksternal ini lumayan komplit ya teman-teman ya. Ini beberapa ada slot-slot kosong. Ini buat SSD-nya mungkin. Dan penampilannya kayak gini nih. Ya. Untuk harganya di pasaran itu untuk bekasnya 350 sampai 700 ribu untuk pasarannya. Cuma seharga ini aja. Dan untuk yang barunya sekitar 700 ribu sampai 1 juta. Nah, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk yang dipakai ini. Pakai Western Digital dengan kapasitas 1 TB terabyte. Dan ini diproduksi di Thailand pada 2018-an-nya memakai Enterprise SATA 3 6 GB di sini. Kecepatannya sekitar 7.200 RPM. Di utama hard disk ini menyimpan sistem operasi untuk menjalankan aplikasi juga dan menyimpan dokumen, foto, video, dan backup data. Ini harganya sekitar 500-an
biasanya kalau untuk non garansi ya, garansi atau refurbish. Teman-teman, jadi ini adalah fan atau stock cooler bawaan dengan kode produksi 1A02M5M00. Tanggal produksinya itu 22 Oktober 2018. Jadi ini termasuk fan yang standar dengan biasanya sudah satu paket dengan CPU. Fan ini tugasnya sederhana tapi vital untuk mendinginkan sebuah prosesor. Jadi udara yang diarahkan ke heatsink supaya panasnya bisa jadi lepas. CPU-nya tetap stabil dan umurnya bisa jadi lebih panjang. Apa sih kelebihan dari fan ini? Kalau kita bandingkan dengan cooler aftermarket ya, kelebihan fan ini yaitu desainnya sederhana, mudah dipasang, harga murah, terus biasanya termasuk dengan CPU-nya, terus kompatibilitasnya luas, cocok untuk soket yang mainstream. Harga pasarannya itu biasa kalau dijual itu harga relatif sekitar 50.000 sampai 150.000, tapi itu sesuai kondisi juga. Jadi kalau kita simpulkan dari fan ini, yaitu pendingin standar bawaan prosesor, cocok untuk penggunaan normal sehari-hari, pakai untuk gaming berat atau editing dengan aplikasi yang berat-berat. Biasanya orang mengganti dengan cooler aftermarket atau bahkan liquid cooling. Selain fan ini cukup untuk kebutuhan dasar, tapi ada batasan performa kalau dipakai di beban kerja yang tinggi. Kami dari kelompok 1, setelah menjelaskan spesifikasi dari masing-masing ini, kita akan menjelaskan cara memasang mesinnya kembali. Habisin apa? Sekian kami dari kelompok 1 untuk kondisi PC-nya sudah hidup. Sudah hidup dan dari spare part-nya sudah kita pasang semua. Kalau ada pengurangan atau kata-kata yang salah baik dalam pengerjaannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.